Sebelum duduk. Tengok kiri kanan, engkau cantik hari ini. Engkau luar biasa hari ini. Ya. Jangan duduk dulu kalau belum disuruh duduk. Haleluya. Tapi kalau bawa suaminya hari ini jangan bilang cantik dia. Tapi bilang aja dia ganteng ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, puji syukur. Haleluya. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin ya. Haleluya. Saya senang bisa melayani tempat ini. Perasaan sudah ribuan tahun ya saya nggak kesini. Tahun 2000 berapa ya terakhir kesini ya melayani juga ya, kesibukan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Semua bukan kebetulan, katakan dengan saya, semua tidak dengan kebetulan. Amin. Semua pasti ada rencana Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Suwanli Dinata ya. Nama saya Suwanli Dinata. Diklik, belum mulai, belum diklik. Ya, oke. Wah, ini dia ya. Nama saya Suwanli Dinata, istri saya 1, anak saya 1. Pelit amat sih katanya ya. PO jalan terus, tapi approvalnya cuma 1. Tapi 1 aja yang terbaik harusnya, katakan amin. Yes, amin ya. Oke, nama istri Susani, dia masih bekerja di satu perusahaan dan tahun ini dia sudah mau pensiun gitu ya. Kami bekerja satu perusahaan juga, udah lama ya, istri saya baru 32 tahun. Saya sudah 33 tahun. Ikut-ikutan ya. Oke, nama anak saya Jessica, dia sudah lulus kuliah 3 tahun lalu dan sudah bekerja ya. Dia WFH, dia seorang programmer ya, jadi bersyukur. Jessica sudah besar mau kuliah di mana? Terserah dulu lah katanya, ngalir aja dulu. Jangan ngalir saya bilang ya. Harus punya motivasi ke depan yang terbaik. Amin. Ya. Nah, inilah Jessica, sangat periang orangnya ya, senang sekali. Kalau belum tidur gitu ya, kita mau tidur aja. Jangan tidur dulu katanya. Kenapa katanya? Saya punya produk Korea katanya. Muka kamu saya bikin kinclong gitu. Nanti kalau kamu gak dirawat muka kamu keriput-keriput katanya gitu ya. Lihatin muka saya, kinclong kan? Inilah korban ya. Tapi yang terbaik dia berikan. Kalau kita saja memberikan yang terbaik buat anak kita, apalagi Tuhan, katakan amin. Ya, kita dipelihara Tuhan ya. Oke, saya melayani di GB Eklesia Tangerang sebagai ketua Komsel Cimone dan saya masih tercatat sebagai mahasiswa magister pendidikan agama Kristen di STTBI Seminari Bethel Jakarta ya. Puji nama Tuhan ya, dengan keadaan saat ini, dia bilang ngantuk juga ya, karena setelah selesai kerja buru-buru nyampe ke rumah jam 6 sore sudah harus ada di laptop. Jam 6 sore sudah mulai bertemu dengan dosen. Sampai jam 21.30. Belum lagi PR ngebadak. Prosesor Pentium 4 ini. Karena sekarang sudah tidak muda lagi, ABG ya. Anak baru gocap katanya. Tapi di sini nggak ada yang bilang tua ya. Kenapa? Karena orang tua itu adalah orang yang nggak bisa ketawa. Ya, tapi di sini ketawa semua. Ya, puji nama Tuhan. Di sini ada luar biasa ya, ngeliat muka-mukanya muka tanpa masalah gitu ya. Udah kayak malaikat gitu ya. Enggak ada masalah gitu. Yang masalah itu kantor pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi kita bersyukur ya. Oke, klik. Perkenalannya sudah cukup. Saya diberi tema yaitu melayani dengan tulus gitu ya. Melayani dengan tulus, saya tambahin yang seperti Kristus. Kenapa moto di gereja kita ya? Apa? Visi gereja. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Kita melayani seperti untuk Kristus ya. Melayani itu adalah punya konsep yaitu tujuan di mana klik. Melayani Tuhan artinya ada target yang dilayani. Apa makna pelayanan tersebut menurut Kristus? Ketika kita datang ke tempat ini, kita ada tujuan, amin.
Bukan ketemu yang namanya pembicaranya, bukan ketemu dengan orang-orang yang dikasihinya, bahkan bukan ketemu kadang ya nggak ada di sini ya. Orang-orang kadang aduh lu lagi katanya ya 4L. Apalagi dalam keadaan hatinya kurang begitu baik katanya. Akhirnya jadi kurang begitu abdol ya. Kurang begitu pas ketika datang ke gereja gitu ya. Ada ganjalan. Tetapi yang saya mau katakan ketika datang ke tempat ini ingat garis bawahi. Bukan mencari berkat apalagi minta berkat. Amin. Jangan sekali-sekali datang mencari berkat ke tempat ini. Tetapi bertemu dengan pemilik berkat. Kenapa demikian? Saya tidak anti yang namanya diberkati Tuhan. Saya mau diberkati, hidup saya mau diberkati. Ya, ibu-ibu yang cantik, yang luar biasa, yang energik tadi ya goyang ke kiri, goyang ke kiri. Saya juga suka, jadi inget ya kemarin-kemarin tuh ikut juga kan aerobik sama istri saya. Waduh, goyang-goyang terus jadi saya. Ya hidup itu harus dinikmati gitu ya. Nah ketika kita datang ke tempat ini kita punya tujuan mempersembahkan hati kita. Mempersembahkan pikiran kita. Mempersembahkan apa yang kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Itulah konsep ketika kita datang bertemu Tuhan. Paulus dihajar oleh Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan, merubah hidupnya yang tadinya membunuh jemaat-jemaat Kristus. Tetapi dia hadir bertemu dengan Tuhan Yesus saat itu, hidupnya diubahkan. Begitu juga dengan siapa? Hana. Hana inilah seorang wanita hebat. Dia melahirkan Samuel yang dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Kenapa? Dia itu memiliki iman percaya. Dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia fokus kepada Tuhan? Dia tahu Tuhan itu adalah pemilik berkat. Amin. Ketika kita datang ke tempat ini, fokus kita hanya bertemu Tuhan pemilik berkat itu. Katakan amin. Yes. Berikutnya klik. Nah nanti ini yang akan kita bahas ya. Nah melayani Tuhan artinya target yang akan kita layani. Nah boleh ditampilkan di Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13, 16. Nah fokus kita saya akan bahas sebentar ini mengenai jadilah garam dan terang. Artinya apa? Matius 5 ayat 13, 16 ditampilkan. Oke kita baca ya. 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang gitu. Artinya ketika kita menjadi garam pun garamnya garam yang terbaik gitu. Jangan mau kita menjadi garam di tempat ini saja tetapi garamilah keluar. Menjadi berkat hidup kita. Rasanya asin. Nah kalau yang suka masak tentu ya kalau masaknya gurih terus ya. Tanpa dipakai garam kayaknya kurang mantap gitu. Ya kurang mantap. Gitu. Makanya ayat yang selanjutnya ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Kita menjadi terang dunia. Kita pelaku firman Tuhan dimanapun kita ada. Menjadi berkat dimanapun kita ada. Baik di keluarga kita. Baik di kerabat kita. Baik di gereja kita. Baik dimanapun kita di dunia sosial kita mana bekerja. Kita tetap jadi berkat. Kalau orang modelnya dagang itu hanya sederhana tetapi pelayanannya hebat, servisnya mantap, jospul katanya gitu ya, istilahnya dengan saya. Jospul artinya pelanggannya itu disenangan atau dia punya sekarang ini cuma 1 customer bisa jadi 1000 customer. Tapi kalau kita modal servisnya kurang mantap dari 1000 customer mungkin tinggal 1 atau punya tidak. Ya, kenapa? Karena tidak menjadi kepercayaan orang. Saya yakin dan percaya kita semua ini adalah orang-orang dipercaya Tuhan. Amin. Ya kita datang ke tempat ini hamba-hamba Tuhan. Saya bukan pendeta katanya enggak. Ketika kita datang ke tempat ini kita menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya sangat jelas di ayat 14 ini kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita anu tinggi. Bahkan ketika kita ada di tempat ini hanya 1 yang berdiri di tempat ini. Ya, selanjutnya di ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Dan kita juga harus jadi berkat. Di mana? Di dalam keluarga kita menjadi terang. Orang mungkin belum percaya Tuhan, keluarga kita. Suanli berkeluarga itu anak yang ke-6. Saya anak ke-6, Suanli yang pertama itu namanya Suanio. Ya biasa orang Benteng. Namanya Suanio. Yang kedua namanya Suani. Yang ketiga namanya Suanlia. Yang keempat namanya Suaning. Yang kelima namanya Suanliong. Yang terakhir ini Suanli. Pak kok kamu lucu sih nama anak kan? Sembarangan kata papa saya. Ngasih anak kok lucu. Enggak. Supaya singkat enak. Kalau manggil anak-anak makan suan. Datang dia semua kayak bebek. Kan Suan itu bebek Pak. Bukan. Saya penggemar baju dalam namanya Suanren. Dia bilang gini. Papa saya memang unik. Dia orangnya lucu ya. Kadang serius-serius gitu ya. Dan dia berpesan begini. Jangan jadi orang terlalu pintar katanya. Tetapi orang yang bertanggung jawab. Dan dapat dipercaya. Kalau orang pintar banyak di mana-mana karena dia belajar. Tapi ketika kita bertanggung jawab dan bisa dipercaya, waduh itu pelajarannya di dunia. Ya, kalau seperti itu hiduplah pasti damai hidupmu. Jadi berkat gitu, dipercaya orang. Ya, jadi bersyukur sampai saat ini masih bisa bekerja dan dipercaya. Ya, memang dalam keadaan sekarang suasana sulit. Dan sulit itu menurut pribadi. Tapi ukuran Tuhan tidak seperti itu. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka daripadamu akan ditambahkan. Kita bersyukur hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Berkatnya itu pasti ada. Makanya konsep ketika nanti saya sampaikan ini di Matius ya. Di Matius ini juga sangat menggugah hati kita tambah semangat gitu. Nah nanti kenapa? Jadilah berbicara, jadilah garam dan terang. Garis dibawahi, jadilah orang Kristen sumber jawaban bukan pertanyaan. Ketika menjadi sumber jawaban itu hidup kita pasti benar dilihat orang. Bukan jadi Kristennya pertanyaan gitu. Sedikit-sedikit medsos. Wah hari ini saya disakiti oleh suami saya. Ada emotikonnya merah mukanya dan nangis sedikit-sedikit gitu ya, tambah basah. Lebay sekali. Ya, gunakanlah medsos semua dengan baik. Bukan menghadap ke medsos, tapi kita harus berlutut di hadapan Tuhan. Berdoa, minta bahwa Tuhan ubahkan suami saya yang mungkin dalam keadaan ini susah sekali bilangin. Belum bertobat sekali bilang. Tapi waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Makanya lagu Batak ini keren gitu. Ada orang Batak di sini? Banyak ya. Oh haleluya saya nyanyikan. Molo di loaso adong angka namasa. Tahu artinya? Au porsea sudenai degan diau. Molo muse nairong ditingkini. Au porsea hosomi pamalukon ngoluki. Tingkini Tuhan degan si tutu. Nang tipatadang tardodoroha. Marmolus parmaram totong porseau. Tingkini Tuhan degan si tutu. Maklum, Indonesian Idol 20 kali eliminasi. Ya, itu adalah waktu Tuhan yang terbaik gitu. Ya, jadi aduh apa ya itu katanya. Orang dari Timur Sono juga bingung gitu ya, orang dari Sumatera itu lagu apa Pak Suwanli katanya. Itu ngarang sendiri. Tapi itulah puji nama Tuhan. Nanti saya saksikan ya. Oke, nah jadilah kita orang Kristen sumber jawaban. Maka tadi jelas ketika kita jadi garam, garamlah yang terbaik. Ketika menjadi terang, terang yang terbaik. Hari ini mungkin ada yang namanya terang. Kita bisa melihat loh. 1, 2, 3 orang begitu ya. Kita kenal suaranya pada saat dimatikan. Kalau Cilisda ngomong, Pak Suwanli, oh saya tahu itu namanya Cilisda. Ya, walaupun dia digelapin ya.
Kita tahu dari suaranya bagaimana hubungan kita juga yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita angkat tangan, kita tahu Tuhan itu hadir di tengah-tengah kerumunan orang banyak di tempat ini juga. Dan nanti akan saya bahas lebih detail lagi. Jadi kita bersyukur begitu kita angkat tangan, kita lihat kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan itu bisa mengubahkan. Tadinya kita biasa-biasa saja, kita dengar Oma tadi lagu ya. Bisa nyanyi. Dan kemudian bisa menangis. Itulah kuasa Tuhan yang mengubahkan hati kita. Haleluya. Yes, kita lanjut. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Nah, ini adalah perumpamaan ketika Yesus memberi makan 2.000 orang. Ya. Injil Matius 14 ayat 13 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Ngapain Yesus hendak mengasingkan diri? Kalau kita baca di ayat perikopnya itu ada terjadinya. Siapa? Yohanes dibunuh saat itu. Kenapa kok Yesus mengasingkan diri? Enggak kenapa datang menghidupkan kembali? Karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan yang hebat. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi. Amin. Yes. Dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kenapa pada saat itu kita juga harus juga mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita menyingkir untuk apa? Berdoa. Kita mengasingkan diri untuk berdoa. Dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Oh, tetapi orang banyak itu hadir gitu. Ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, wanita hebat di tempat ini. Saya bilang wanita hebat. Colek kiri kanan, kamu adalah wanita hebat. Praktekkan di rumah. Ya, katakan hebat. Anakmu juga katakan, kamu anak hebat. Anak dipakai luar biasa. Anak yang diurapi Tuhan. Anak yang sukses. Anak yang dahsyat di dalam nama Tuhan. Begitu. Makanya anak saya ini yang nama Jessica digesit sekali. Waktu pada saat dia dinyatakan hamil itu, aduh itu puji nama Tuhan. Kami 2 tahun tidak punya anak, bingung gitu ya. Sampai berobat sini berobat sana, ternyata ada rencana Tuhan yang indah. Ya nanti saya saksikan. Nah, dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka, ketika Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Artinya apa? Banyak sekali followernya Yesus. Followernya Yesus itu banyak. Ketika mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Yesus memiliki kasih. Artinya ketika kita datang ke tempat ini, ya wanita-wanita hebat, WBI, Eklesia Semanan, Tuhan tahu hati kita. Masalahnya bagaimana? Ketika datang kita menyerahkan hati kita. Datang kepada Tuhan, memberikan waktu yang terbaik, memberikan berkat yang terbaik. Untuk siapa? Untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, datang dulu bertemu dengan Tuhan, tergeraklah hati Tuhan, maka Tuhan tergerak juga menyembuhkan yang sakit. Menyembuhkan juga mereka. Pada saat hari ini Tuhan, hari ini saya masih memiliki sakit penyakit yang tidak sembuh Tuhan. One day, ingat tadi lagunya ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ini juga. Kenapa? Yesus tergerak saat itu bertemu orang-orang banyak. Makanya ketika kita banyak berjalan ke tempat gereja, ke tempat ini, datang kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Tuhan pasti memberikan yang lebih baik lagi. Kalau kita saja memberikan kepada anak-anak kita yang terbaik. Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan pemilik berkat, Tuhan yang bisa memulihkan kita. Sumber segala-galanya, Dia pasti memberikan yang terbaik. Amin. Yes, ketika kita datang ke tempat ini, mintalah kepada Tuhan. Makanya keren jawabannya. Pasti oke. Dan menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata,
Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa. Oh, ternyata ada sesuatu ya, murid-muridnya ini melihat orang banyak gitu. Dan orang banyak ini juga kenapa? Karena dia adalah follower gitu. Ada sesuatu yang diharapkan, lapar Tuhan, jangan pulang dulu gitu. Nunggu dulu ini rangsum, catering dan sebagainya datang. Ya, ketika kita datang ke tempat ini jangan jadi follower tetapi disciple. Dimuridkan. Menjadi wanita-wanita hebat. Wanita-wanita yang dahsyat. Wanita-wanita yang berdampak bagi keluarganya. Bagi anaknya. Bagi suaminya. Ketika engkau disakiti. Bilang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat suami yang baik. Begitu. Jangan kata, aduh Tuhan, ini suamiku kenapa ya dari dulu ini kelakuannya beda waktu masih pacaran. Masih pacaran itu madu aja banyak. Perjalanan itu masih panjang gitu. Tapi bersyukur saja bahwa Tuhan memberikan pasti ada yang terbaik. Makanya begitu pulang bilang sama papahnya, papi kamu adalah papi yang terbaik yang Tuhan kirim. Saya yakin dan percaya hari ini bilang besok gajian. Kenapa? Butuh sanjungan yang namanya suami gitu. Jangan kasih makan asin semua dia. Nanti dia bisa darah tinggi. Ya, next. Tempat sunyi ya sudah mulai malam dan 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Artinya apa? Ada tanggung jawab daripada Tuhan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Pelayanan Yesus luar biasa. Ketika kita datang, hendaklah kita juga punya rasa tanggung jawab. Untuk apa? Untuk kebutuhan rohani kita. Sehingga kita yang dulunya tidak baik, menjadi baik. Yang dulunya belum percaya Tuhan, bertemu dengan seseorang, akhirnya diubahkan hidup kita menjadi percaya yang seperti Kristus. Biar visi gereja ini juga digenapi. Gereja ini makin lama makin besar bertumbuh. WBI juga makin lama makin banyak. Kenapa? Ada yang berdampak. Medsosnya keren. Walaupun dia banyak pergumulan loh. Dia bilang medsosnya, Tuhan memang baik, permasalahan ini ada. Tetapi jalannya Tuhan adalah jalan yang luar biasa. Tuhan hanya memulihkan hidup aku. Wih keren, orang medsosnya bilang luar biasa ini ya. Dia tanya, ini katanya dari mana? Dari WBI Semanan. Oh gerejanya di mana? Boleh dong aku mau ke gereja. Asik gitu, mantul gitu ya. Mantap betul kata dosen saya ya. Nah seperti itu gitu ya. Dan kemudian 19 lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu muridnya membagikannya kepada mereka orang banyak. Artinya pelipat gandaan mukjizat yang Tuhan berikan. Pelayanan Yesus adalah standar gitu ya. Memiliki tanggung jawab juga. Untuk melatih apa? Melatih murid-muridnya. Supaya apa? Supaya bertanggung jawab. Dan ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang dikasih dan Tuhan, wanita hebat di tempat ini. Ketika kita mendapatkan berkat dari tempat ini, mengucap syukur. Walaupun berkat itu kecil, terasa kenyang gitu. Ya, jadi kita bersyukur bahwa mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut mereka 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Haleluya. Yang jadi persoalan adalah melayani dengan tulus artinya ada target yang kita layani. Apa makna pelayanan tersebut menurut Kristus? Klik. Melayani tulus artinya dengan target yaitu yang di ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yang pertama apa? Pelayanan adalah pernyataan kasih. Tuhan Yesus adalah kasih buat kita.
Jadi saya bersyukur juga ya untuk yang tim WBI di tempat ini masih ikut gitu aktif di dalam misi. Mereka ini luar biasa gitu ya. Bahkan saya ajak kemarin ke daerah Tenjo. Ini dia bingung ini ada gereja apa enggak gitu ya. GPS aja bingung mau arah ke sana. Pada saat belok dari rel kereta api ini enggak jelas gitu. Ini ada gereja enggak di dalam gitu. Masih jalan antara 200-300 meter ke dalam. Ya, kalau orang yang pakai GPS sampai muter lagi. Aduh Pak, ini tersesat ya. Jalannya kok enggak ke sini nih gereja gitu. Oh enggak Pak, balik lagi. Itu ada Pak. Kurang lebih ya 50 meter lagi lah ya. Begitu ketemu ada gereja gitu. Nah, itulah ketika kita memiliki hati misi, saya sampai saat ini melakukan misi juga. Tiap minggu keempat saya ajak alumni seminari Bethel, teman-teman saya itu mengajak ya gereja-gereja di desa. Makanya sih bilang gereja desa rasa kota. Semua ada di situ. Ada AC-nya, ada duduknya tempat duduk yang bagus-bagus. Saya bilang Pak Gembala tetap berdoa, minta visinya Tuhan. Mau diapain ini gereja? Kurang apa? Wah kayaknya ini gereja jangan jam ibadah jam 7 saja saya bilang. Buka jam 10 biar tambah rame. Wah Pak Wanli, ini hanya beberapa katanya ini. Enggak apa-apa, iman tuh harus besar gitu ya. Ketika kita menyatakan bahwa udah jalannya tergerak. Oke, saya bilang akhirnya dibuka. Dan tidak lama kemudian ada perumahan yang di sekitar situ banyak pendatang-pendatang baru. Dia pada bingung mau ke gereja kemana, akhirnya diarahkan situ gitu. Nah tadinya jam 7 sekarang udah jam 10. Kenapa? Karena ada kasihnya tulus juga di dalam pengembalaan di tempat itu. Jadi kita bersyukur gitu ya ketika kita datang memberkati mereka. Tim WBI datang ke tempat sana, oh pelayanannya luar biasa. Dibilang aduh kalau dikasih jempol 5 nih, cuma jempolnya 2. Itu namanya pelayanan excellent itu Cici Kulinda. Luar biasa bersama teman-teman kemarin ya. Dengan Pak Rudi ya. Pak Riyadi. Aduh sudah lama itu. Sudah lama kenal ya dari tahun 2000 berapa ya 2008 ya. Kami sudah kenal gitu ya pelayanan misi ya. Karena Bapak Gembala itu orangnya cinta misi gitu ya. Kita dididik. Apalagi ketemu dengan Pak Maksi almarhum ya. Itu bikin kangen kita. Ya, dididik dengan beliau. Ya, jadi ketika saya baru perkenal Tuhan saja ya. Cara Tuhan itu unik. Singkat cerita saya bekerja dari tahun 90. Dan ini saya yakin. Ini adalah pelayanan orang-orang yang benar-benar cintakan Tuhan. Dia mengabarkan Injil dengan cara yang sederhana. Saya yakin dan percaya kita juga di sini, ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, wanita hebat, wanita luar biasa, wanita dahsyat, ya berikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya kata-kata, Tuhan Yesus berkati ya dek. Cuma hanya kata itu. Ketika itu saya naik motornya mogok. Ya singkat cerita motornya mogok adalah engkok-engkok. Gitu datang, dek kenapa motornya mogok gitu. Oh dicek dulu deh, oh ini mah gampang katanya. Diambillah dia bahan bakarnya dia ditaruh letakkan di gelas ya. Di air minumnya gelas itu. Dan kemudian dimasukkan ke motor saya. Hanya simple itu saja. Dimasukkan, begitu dimasukkan, dah coba start. Gitu. Wih hebat, sakti juga ya si engkau bilang kan gitu. Dia langsung jalan nih karena udah siang, saya mau jalan nih pergi kerja. Dia bilang begitu, Tuhan berkati ya dek. Hanya kata-kata itu yang menancap di hati. Wah ini orang baik sekali gitu. Saya yakin dan percaya melalui orang itu. Tuhan menjamah hati yang dipertemukan. Koko saya biasa saja, tetapi hati saya yang tergerak gitu. Wow, belas kasihan Tuhan luar biasa. Kami rasakan itu. Dan saat itu saya cari itu. Yang tanya-tanya kepada teman. Ini kalau orang ini yang ngomong bilangnya Tuhan berkati siapa ya? Oh itu orang Kristen katanya. Dia bilang orang Kristen dia bilang ya bukan Kristen. Kristen. Orang daerah Benteng sono bilang bukan Kristen. Kristen. Agak balik Kristen. Ya orang Kristen dia bilang. Kenapa? Dia memberikan kasihnya dengan tulus. Hanya sebuah kata-kata. Tuhan berkati ya. Itu gak taunya itu penaburan yang luar biasa. Apa yang ditabur siap dituai. Makanya kita hidup juga harus jadi berkat. Pelayanan itu pelayanan di mana-mana. Dengan apa? Dengan ketulusan. Saya yakin 1000% itu dikirim Tuhan. Untuk siapa?
untuk saya pribadi dan koko saya. Kalaupun koko saya belum mengenal Tuhan sampai sekarang. Tapi gak masalah, kita punya doa. Jangan memaksa untuk orang itu bisa percaya Tuhan Yesus secara instan. Tapi dia percaya Tuhan Yesus menurut ukuran waktunya dia percaya Tuhan. Yang jelas apa? Kita berikan kabar baik. Waktunya adalah kesempatan. Respon, bukan benar atau salah tetapi respon. Yes. Kalau kita responnya baik, pasti hasilnya juga baik. Pelayanan adalah pelayanan yang tulus saat itu, saya yakin. Kenapa? Saat dia bekerja saat itu kan buru-buru, nggak mungkin gitu. Kalau Tuhan nggak gerakan, dia juga mau buru-buru kerja, takut telat gitu. Apalagi nolong kita, udah nggak selesai 20 menit gitu ya. Buka dulu obengnya, keluarin dulu bensinnya, masukin lagi. Terus juga ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya. Saat itu orang itu dijamah Tuhan, tolong itu si Suwanli katanya ya. Keluarga Suwan. Ya, kalau Yesus saja ini adalah pelayanan, adalah pernyataan kasih. Yang berikutnya yang kedua yaitu Matius 15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi guru dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi. Kata-katanya ini kata-kata yang kurang bermanfaat. Kenapa? Lepas daripada tanggung jawab. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Kalau ada ojol dia kasih ojol. Gojek, GoFood dan lain sebagainya. Ya, tetapi tahun itu kagak ada gitu ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya yang kedua yaitu adalah pelayanan adalah 3, 2, 1. Tanggung jawab kepada Tuhan. Begitu juga kita melayani. Melayani tulus di mana? Di gereja kita. Di jadwal asar jawab yes gitu. Jawab bagian pelayanan singer jawab yes gitu. Aduh tidak, suara saya batuk gitu ya. Lagi kurang begitu mantap ya. Lagi kurang begitu bagus gitu. Tapi pertolongan Tuhan itu yes. Saya terkadang di jadwal ya. Besok paginya Pak Suwanli WL ya. Waduh gitu ya. Waduh lagi ngerjain PR lagi. Belum siap-siap ini dan itu. Pokoknya hanya jawabnya siap Bu Gembala. Siap. Besoknya ada lagi doa fajar setiap hari Senin sampai Jumat. Itu jam 4:30 sampai jam 6 gitu. Dan itu harus bagaimana? Harus kata siap Bu Gembala. Pokoknya siap. Kenapa? Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali gitu. Makanya almarhum saat itu. Pak Suwanli ikut saya besok jemput ya. Jemput saya mau pelayanan ke radio hotline. Aduh pulang kerja aja jam berapa ini dalam hati. Oke siap Pak Gembala, jam berapa? Jam 7. Jam 7 setiap hari 3 tahun saya menemani beliau gitu. Enggak taunya ada rencana Tuhan. Tiap minggu hari Rabu waktu itu ya. Setelahnya adalah Pak Gilbert. Gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol banyak melayan. Kemudian Erastus lagi jam segitu. Ngobrol-ngobrol lagi dengan pelayanan. Artinya ketemu orang-orang besar saat itu. Ketika kita di mentor juga mengenai oh siap. Wah benar juga ya. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik benar. Kalau kita pergaulan yang benar sudah bergaul dengan orang-orang benar pasti benar. Bergaul dengan pendeta kita menjadi pendeta. Bergaul dengan orang yang pengusaha, orang sukses, kita pasti sukses gitu. Jangan berkumpul dengan orang gagal. Aduh, kalau orang gagal capek. Kata orang penyanyi dangdut apa? Capeknya di sini. Ya, jadi bersyukur bahwa yang kedua yaitu pelayanan adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Makanya apa? Jelas nih murid-muridnya suruhlah orang banyak itu pergi. Muridnya itu tidak bertanggung jawab gitu. Enak aja orang itu datang, harus juga diberikan mereka makan. Berikan juga yang terbaik. Buat kita semua berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya selanjutnya. Melayani Tuhan dengan tulus artinya ada target yang dilayani. Apa makna pelayanan tersebut menurut Kristus? Yang ayat yang ke-17 jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kata Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Makanya keren, marilah kepadaku yang lemah dan lesu dan bukan berbadan berat ya, berbeban berat. Waduh menyinggung kilo saya di bawah gitu ya. Yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Mantap, beri kemuliaan kepada Tuhan. Pulang dari sini tetap jos gitu ya. Tetap tambah semangat. Buat apa? Buat melayani
di seisi rumah kita. Entah itu pelayanan anak kita, entah itu suami kita yang bekerja, maupun ketika kita ada masalah sekalipun, datang kepada Tuhan. Bukan kepada orang-orang yang dipercaya gitu ya. Bukan berarti orang-orang itu harus kita jauhkan, enggak juga gitu. Tetapi yang utama datang kepada Tuhan. Haleluya. Makanya Hana keren di 1 Samuel 1. Hana itu berdoa secara khusus kepada Tuhan. Bahkan Nabi Elia melihatnya apa? Wih, kamu lagi mabuk ya katanya. Enggak, saya sedang berdoa. Berdoa aja udah kayak nangis gitu. Artinya berserah kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun menjadi pergumulan kita, pergumulan tetap ada. Pencobaan tetap ada. Kalau cobain itu namanya catering. Ya, cobain itu namanya catering. Tapi cobaan itu ya tidak dapat melebihi daripada kekuatan manusia. Artinya pencobaan itu pencobaan yang dahsyat luar biasa. Tahun 2022 bulan Desember tanggal 11 saya ingat benar gitu. Diklik selanjutnya. Ya. Nah ini stop. Ini kejadian 11/12/2022. Saya habis melayani di sebuah gereja di Budi Indah ya GKRI. Setelah itu saya harus juga melayani di Cikupa dengan jarak tempuh hanya sedikit 1 jam lah, harus persiapan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan izinkan, saya ingat sekali waktu itu lari sekitar 130 atau 120 km per jam. Maklum ya, ini Sporio 10 cuman nggak tampil. Ya, nah setelah ini ada kejadian gitu. Tiba-tiba ada mobil kontainer semua ada tabrakan beruntun. Saya paling belakang gitu. Wih, paling parah ya. Sampai ini mobilnya rusak luar biasa. Tapi saya cuma lecet deh, dikelingking aja gitu. Sama dada ini memar otot. Ya. Hancur ya kurang lebih hanya 10 atau 20 detik lah. Saya seperti tidur, bangun ada cahaya putih sekali gitu ya. Menandakan bahwa saya di mana nih saya gitu kan. Nah pasti kita yang namanya manusia nih ya ada punya hikmat gitu ya. Otak Cina pikiran Yahudi. Dia ini dia buka langsung duduk begini. Wah masih hidup. Masih bisa nyentuh tanah ini. Ya artinya kesempatan ini. Makanya saya ingat benar itu. Waktu itu adalah waktu masih sangat pujian itu ya. Waktu Tuhan yang terbaik itu masih bunyi itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apanya baik Tuhan ini. Habis melayani Tuhan. Mau murtad hari itu. Benar. Tapi pikul salib dan menyangkal diri. Jangan segala enaknya melulu kita harus terima. Oh Tuhan mengucap syukur dengan setiasa. Ya ada capcay puyong hai di depan. Semua juga bisa. Tapi dalam keadaan begini tetap kita mengucap syukur. Halo. Yang ada udah kayak tinggal di hutan belantara gitu ya. Orang lain bukan menolong gitu. Cuma foto, selfie dan lain sebagainya. Biasa supaya tenar dia. Sampai saya begini, ayo terus foto. Ayo terus. Udah selesai, pulang. Saya masuk gitu. Sampai begitunya gitu. Ini orang benar-benar, ya itulah kalau kita enggak menyadari bahwa pelayanan ini adalah pelayanan untuk Tuhan. Waduh, marah benar saat itu, benar. Masih pada bawa jas, segala macam, dasi rapi semua. Sampai polisi bilang, Pak ini dari mana? Dari tadi saya bilang. Saya nungguin Bapak loh, setengah jam gue bilang. Setengah jam ini dari tadi. Emang Bapak dari mana? Dari tadi saya bilang, Bapak bercanda mulu katanya. Bapak ini korban apa penumpang? Kayaknya Bapak penumpang. Senang ya kalau Bapak saya jadi korban. Tapi ini saya sebagai korban. Tapi Bapak gak kenapa-napa. Bapak senang ya saya langsung masuk ke rumah sakit. Enggak juga Pak. Soalnya saya bingung gitu ya. Iya Bapak bingung, saya lebih bingung lagi. Kenapa Bapak bertanya begitu? Itulah orang dunia. Ya. Kejadian ini menjadi kejadian yang dimana start awal saya teringat sama almarhum. Pak Suwanle kuliah lagi sana di tempat seminari Bethel dia bilang kan gitu ya. Waduh saya ingat gitu. Oke saya putuskan. Saya langsung daftar saat itu di sekolah penginjil di Jakarta Seminari Bethel 1 tahun. Dan puji nama Tuhan saya lakukan semua dengan baik. Saya sih santai saja waktu itu ya. Enggak mengharap lebih-lebih. Enggak taunya jadi mahasiswa terbaik gitu ya di situ ya. Saya dapat piala. Makanya anak saya bilang, si Papi
juara 1 lu katanya. Ah yang bener tuh ntar dia bawa pialanya katanya. Terus dapat diskon lagi 40%. Haleluya. Jadi masuklah magister selanjutnya ya. Nah kesaksian ini kemudian dibawalah saya ke dokter gitu. Saya mau ngecek ada masalah gak nih. Dia istri bilang udah kamu cek sana. Takutnya ada pendarahan gitu di ronsen. Oh gak ada apa-apa Pak. Retak tidak ada gitu. Ya sudah pulang aja. Sehari kemudian ada lagi teman, Pak takutnya pendarahan semu katanya. Ayolah cek lagi ke Mayapada rumah sakit gitu ya. Sekali masuk itu kan 4,5. Udah 4,5 mah tanda tangannya aja. Saya bilang udah tanda tangan 4,5 450. Enggak 4,5 juta. Ya Tuhan Yesus tolong. Dia bilang 4,5. Saya bilang ya udah tanda tangan aja. Gitu. Itu yang masuk ke kapsul itu tuh MRI ya. Masuknya enak keluarnya enak. Jadi habis dari situ puji nama Tuhan Pak. Bapak gak ada masalah loh. Keren katanya. Bukan keren Tuhan Yesus yang dahsyat saya bilang gitu ya. Iya biasanya Pak kalau ada kejadian begini minimal Bapak pecah loh di sini. Kenapa? Kena airbag. Airbag aja ya kalau misalkan meledak gitu. Kena kaki bisa patah gitu. Tapi ini pemeliharaan Tuhan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Pelayanan segambreng. Waduh saya bilang sampai dia tahu nih ada teman yang masukin ke medsos. Pak Suwali tabrakan ya. Oh iya tapi gak apa-apa. Bagaimana Pak dengan jadwal Bapak di tempat saya? Ih yang jadwal ya. Tidak ada yang saya cancel satu juga. Kalaupun saat itu saya bilang. Saya dalam kondisi sehat saya bilang. Tapi dia gak tahu di dalam ini ada memar otot yang memang harus 4 bulan. Saya terakhir melayani ke Lampung. Waduh Lampung lagi ya. Dalam keadaan sakit. Saya maunya teman-teman saya itu yang nyetir gitu. Saya bawa mobil, gak taunya saya ngajak opah-opah. Waduh saya bilang ini, saya mesti nyetir nih. Karena nyampainya gak tahu dia takutnya mau opah-opah gitu ya. Dia melok ke kiri, dia ke kanan ke laut gitu. Jadi semuanya jelas gitu. Rundownnya jelas, udah Tuhan. Saya berserah kepadamu apa yang terjadi hari ini. Saya tetap fokus melayani Tuhan saat itu. Dan sampai di Lampung, nah kebenaran Pak Suwito Adi ini dia punya istrinya ini adalah dokter gitu, kepala dokter di situ. Dan diajaklah Pak Suwali, saya cek dulu ya Pak Suwali ke tempat praktek saya. Nomor 1 lah katanya gitu ya. Udah langsung masuk dicek, puji Tuhan Pak Suwali katanya. Memar ototnya tinggal 1% gitu. Tinggal 1% Pak. Harusnya ini masih banyak sekali rutenya. Yaitu hati gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kalaupun ada masalah kita, bukan masalah yang menghimpit kita. Tetapi iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Kalau kita bekerja kepada Tuhan, Tuhan juga pasti membela. Amin. Dan habis dari sini saya melayani lagi. 3 bulan kemudian saya dinyatakan sembuh. Puji nama Tuhan. Saya bilang saat ini saya disembuhkan. Kemarin saya mesti rehat juga beberapa hari untuk dapat melayani di tempat yang lain. Tapi tetap saya jalani terus dan saya melayani di Tenjo. Dan orang ini maju ke depan. Namanya Pak Manalu. Gitu. Pokoknya dia respon. Kalau saya disembuhkan, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, maju, doa, pasti sembuh. Garansi. Wih. Orang ini maju, kemudian ketemu lagi gitu. Di bulan 4. Saya waktu itu bulan Januari, 3 bulan kemudian dia ketemu saya lagi. Pak Suwali masih kenal saya. Wih, kayaknya Bapak yang kemarin saya doakan ya, saya bilang gitu. Oh iya, kenapa Pak? Saya sembuh loh Pak, puji nama Tuhan saya bilang gitu ya. Bukan saya yang menyembuhkan tapi Tuhan Yesus. Melalui apa? Iman dan percayanya kepada Tuhan. Makanya sangat jelas ketika Yesus bilang berkata, bawalah kemari ada yang ada padamu. Artinya apa? Kita menyerahkan apa yang kita miliki saat ini. Masalahkah? Persoalankah? Semuanya datang kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak menjawab hari ini, minimal besoknya. Kenapa? Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya, haleluya. Berikutnya. Yang keempat, yang terakhir biasanya ada mujizat. Yang ngantuk disembuhkan. Langsung celing. Oh yang terakhir ya. Ya, nah yang terakhir ini adalah ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Kenapa orang-orang suruh duduk di rumput sama Tuhan Yesus? Supaya teratur. Ya, ingat pembagian nasi padang di Monas ya.
Orang keinyak-inyak karena dia nggak duduk gitu ya. Tapi ini bersyukur ya, Yesus punya hikmat pada saat itu. Ribuan orang kalau nggak duduk bingung dia ngebagi ini ya. Dan lalu memecahkan roti itu dan memberikan pada muridnya, lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Yang keempat yaitu pelayanannya adalah pelayanan rasa syukur dan menikmatinya. Ketika kita melayani Tuhan dengan tulus di tempat ini, di gereja kita, di rumah tangga kita dengan tulus, kita juga bisa mengucap syukur. Kenapa? Dengan menikmati kehadiran Tuhan di rumah kita. Beda loh, orang pada saat datang ke rumah kita, adanya suka komsel di rumah, adanya penyembahan, dia masuk aja udah merasa kayaknya ada yang beda gitu. Kadang teman saya tuh di kantor suka main ke rumah saya, rumahnya enak ya kok ya katanya. Ah biasa aja sini, adem kayak tenang gitu-gitu. Ya, nah itulah kuasa Tuhan. Gitu. Di mana orang itu ada dengan pujian dan syukur, ada kedamaian. Amin. Begitu dengan keluarga kita, tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ya, kita terus menjadi berkat untuk keluarga kita. Kiranya itu saja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan hati. Pemusik. Haleluya. Oh iya, jangan itu dulu. Saya ada video motivasi sebentar. Cuma 2 menit, 3 menit ya. Nah. Saya kalau untuk menyampaikan firman Tuhan tuh ada video motivasi yang mungkin bisa ditayangkan. Inilah ada bukti namanya pelayanan yang sesungguhnya. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. It might drive you crazy, but don't let it phase you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day. One day this all will change, treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like one day, one day. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day.
want to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin ini adalah doa-doa kita semua ya. Di dalam melayani Tuhan, saya rindu Tuhan. Saya mau melayani lebih tulus lagi. Saya rindu Tuhan. Berdoa terus kepada Tuhan untuk melayani keluarga dengan baik. Saya rindu Tuhan untuk berdoa bisa melayani suami dengan baik. Saya rindu Tuhan untuk dapat menjadi yang terbaik di dalam keluarga. Melayani keluarga, semuanya dengan satu yang lainnya. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Di waktu Tuhan, tak selalu Tuhan menjawab doa, beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Biar musik saja mengalun lebih lembut. Haleluya. Mari kita pejamkan mata. Kita rasakan kehadiran Tuhan. Biarlah setiap benih firman pada pagi hari ini mengajarkan kita arti pelayanan adalah pernyataan kasih. Jika sampai saat ini engkau rindu lebih lagi mengasihi Tuhan. Tuhan, aku belum sepenuhnya menjalankan kasih-Mu Tuhan. Di dalam keluargaku ya Bapa. Minta kepada Tuhan. Jangan tengok kiri dan kanan, letakkan tanganmu di dada. Akulah orangnya ya Bapa. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah ya Bapa. Biar pelayanan ini menyatakan kasih-Ku kepadamu. Jamahlah hati kami. Bentuklah hati kami ya Bapa. Agar seperti Kristus, teladan yang baik pagi hari ini. Tuhan mengajarkan engkau bahwa pelayanan kasih adalah pernyataan kasih Tuhan juga yang sesungguhnya. Jika sampai pagi hari ini engkau belum memiliki rasa tanggung jawab kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Angkatlah tinggi-tinggi kepada Tuhan tanganmu. Tuhan, aku mau bertanggung jawab lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat benih firman-Mu Tuhan yang mengajarkan aku. Urapi setiap kami Bapa. Bahkan sampai saat ini aku belum memiliki iman Tuhan. Pasanganku masih belum berubah Tuhan. Bahkan pasanganku menyakiti aku sampai hari ini. Kalaupun dia mengikut Tuhan, saya rasakan pergumulan itu. Jawaban yang tepat, tetap mengasihi, tetap kasih. Ayub diproses Tuhan. Karena apa? Seizin Tuhan. Masalah yang engkau hadapi hari ini, seizin Tuhan. Pergumulan hidupmu akan biasa-biasa saja ketika hidupmu mengandalkan Tuhan. Percaya saja bahwa imanmu menyatakan kasih Tuhan di dalam memulihkan hidupmu. Bahkan sampai hari ini engkau belum menyatakan rasa syukurmu kepada Tuhan dan belum menikmati sesungguhnya. Kalaupun engkau hadir pagi hari ini, tetapi Tuhan ingatkan
Nyatakan rasa syukurmu kepada Tuhan. One day pasti engkau akan menuainya. Apa yang kau tabur hari ini pasti akan menuai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tak selalu. Yes. Jamah setiap tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Shekenaralabaya papa naralabaya. Baka karalabaya shekenarabaya. Yes Tuhan. Angkat tinggi-tinggi tanganmu, minta kepada Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap tangan yang angkat terangkat ya Bapa. Shekenaralabaya papa naralabaya. Shekenaralabaya papa naralabaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Jamah Tuhan. Rekonsiliasi terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya rasakan ada seorang wanita yang sampai saat ini mengalami sakit penyakit yang belum sembuh. Nggak jelas pengobatannya kemana. Shekenaralabaya paparalabaya. Jamah Tuhan, jamah ya Bapa. Satu resep yang sempurna, lepaskan pengampunan. Hanya lepaskan pengampunan yang mencengkram hatimu hari ini. Yang mencengkram hatimu, kepahitan yang lebih lagi. Lepaskan pengampunan. Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Arti dengan kata saling ini engkau rekonsiliasi kepada Tuhan. Dan hendaklah kamu mendoakan. Ini bukan penghakiman, tetapi ini pemulihan yang harus terjadi pada pagi hari ini. Jika kau mau sembuh, lepaskan pengampunan. Saya beri waktu 1-2 menit rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Bahkan berkat itu akan terbuka dengan sendirinya. Karena engkau disebut orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Ada rekonsiliasi terjadi. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia mau menjamahmu, memulihkan hidupmu. Karena engkau berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau rasakan jamahannya. Engkau rasakan pelukannya. Engkau rasakan pemulihannya. Karena Yesus itu adalah kasih. Engkau berikan yang terbaik. Bahkan Ia melihat air matamu ditampung dalam kirbatnya. Hatimu hancur saat ini. Bukan kebetulan boleh ada pagi hari ini. Biarkah kuasa Tuhan bekerja dan engkau mengalami kesaksian bahwa engkau Tuhan Yesus ada itu baik. Sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas dengan kata-kata. Biarlah firman-Mu terus mengena bagi hidup kami. Memberkati setiap kami. Karena hari ini adalah hari berkat. Hari mukjizat. Hari kesembuhan. Hari kemenangan. Hari kesuksesan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, hamba melepaskan berkat juga untuk WBI di tempat ini. Biarlah banyak juga yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan dari tempat ini akan lahir hamba-hamba Tuhan yang dipakai dahsyat luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, yang lebih meriah lagi. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Haleluya.